Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wulandari. Saya dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya bakal menjelaskan tentang proses penanaman bakteri pada media natrium agar dengan metode cawan gores. Dan saya akan menjelaskan tentang proses pewarnaan gram pada bakteri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses penanaman bakteri pada medium agar dengan menggunakan metode cawan gores. Di sini saya akan menjelaskan proses penanaman mikroba dengan menggunakan metode cawan gores. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada penanaman mikroba, kita memerlukan yaitu untuk alat kita memerlukan kawat OC, lampu Bunsen, beaker glass. Untuk bahan, kita menggunakan yang pertama yaitu media natrium agar, yang kedua, biakan bakteri yang sudah diisolasi. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang proses penanaman bakteri pada media natrium agar metode cawan gores, saya akan menjelaskan apa itu metode cawan gores. Jadi, teknik penanaman mikroba dengan goresan bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campurannya atau meremajakan kultur ke dalam medium baru. Cara gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada medium agar sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. Cara ini dasarnya ialah menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan Petri. Setelah inkubasi, maka pada bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin berasal dari satu sel mikroba, sehingga dapat dikultur lebih lanjut. Untuk lebih jelasnya, berikut proses penanaman bakteri pada media natrium agar, metode cawan gores. Cara yang pertama yaitu panaskan jarum OC hingga memijar di atas bunsen. Cara yang kedua, kemudian beri jarak dari bunsen dan diamkan hingga dingin. Cara yang ketiga, gunakan OC yang telah dingin untuk mengambil kultur murni bakteri. Ambil sebanyak 1 OC. Yang keempat, angkat OC yang sudah terdapat kultur murni bakteri. Selanjutnya, jangan lupa menutup kembali tabung reaksi yang berisi kultur murni bakteri. Selanjutnya, cara keenam yaitu goreskan pada permukaan media agar dimulai dari satu ujung. Hati-hati saat menggores, jangan sampai medium rusak. OC yang disentuh pada permukaan medium sebaiknya tidak ditekan terlalu dalam. Selanjutnya yaitu setiap kali menggores OC untuk kuadran berikutnya, pijarkan OC terlebih dahulu di atas bunsen. Tunggu hingga dingin, lalu goreskan kembali pada media yang kedua, seperti ini. Setelah selesai, inkubasi cawan Petri berisi mikroba dengan posisi terbalik pada suhu ruang atau pada suhu tertentu dalam mikroinkubator selama 24-48 jam dan amati pertumbuhannya. Nah, berikut cara yang paling sering digunakan dalam metode gores yaitu cara penggoresan kuadran. Cara ini dilakukan dengan membagi cawan Petri menjadi 3-4 bagian. Kemudian OC steril yang telah disiapkan diletakkan pada sumber isolat. Kemudian menggoreskan OC tersebut pada cawan berisi media steril. Pada metode gores kuadran, yaitu goresan di sisi pertama diharapkan koloni tumbuh berhimpitan dan padat. Sedangkan pada goresan sisi yang kedua, koloni mulai tampak jarang dan begitu pula selanjutnya sampai dengan koloni yang keempat. Sehingga didapatkan koloni yang tampak tumbuh terpisah-pisah dengan koloni yang lainnya. Seperti ini contohnya. Nah, cara penggoresan dilakukan pada medium pembiakan padat bentuk lempeng. Bila dilakukan dengan baik dan benar, inilah cara yang paling praktis. Pada metode gores, ada beberapa teknik yang sering digunakan, yaitu yang pertama, goresan sinambung.
umumnya digunakan bukan untuk mendapatkan koloni tunggal, melainkan untuk peremajaan kecawan atau medium baru. Nah, cara kerjanya yaitu sentuhkan ujung OC pada koloni dengan gores secara kontinu sampai setengah seperti ini. Nah, yang kedua, putar cawan menjadi 180 derajat, lalu lanjutkan goresan sampai habis, seperti ini. Yang kedua yaitu ada goresan T, digunakan untuk mendapatkan koloni tunggal dengan membagi wilayah goresan menjadi 3. Nah, cara kerjanya yaitu bagi cawan pantry menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Selanjutnya, inokulasi daerah 1 dengan strik zigzag seperti ini. Untuk melanjutkan ke step selanjutnya, panaskan jarum OC, kemudian tunggu dingin, lalu lanjutkan daerah 2, cawan diputar untuk memperoleh goresan yang sempurna. Lakukan hal yang sama untuk melanjutkan daerah yang ketiga. Nah, yang ketiga ada goresan kuadran. Goresan kuadran ini biasanya yang paling sering digunakan dalam metode cawan gores. Goresan kuadran ini hampir sama dengan goresan T, namun berpola goresan yang berbeda, yaitu dibagi menjadi 4. Daerah 1 merupakan goresan awal sehingga masih mengandung banyak sel mikroorganisme. Goresan selanjutnya dipotongkan atau disilangkan dari goresan pertama sehingga jumlah semakin sedikit dan akhirnya terpisah-pisah menjadi koloni tunggal seperti ini. Bisa kita lihat pada contoh, daerah 1 merupakan goresan awal sehingga masih mengandung banyak sel mikroorganisme. Begitupun selanjutnya, goresan yang keempat sudah membentuk koloni tunggal karena semakin akhir dia akan semakin sedikit dan semakin terpisah-pisah. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang penanaman bakteri pada media natrium agar menggunakan metode cawan gores. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pewarnaan gram pada bakteri. Nah, pewarnaan gram pertama kali dikembangkan oleh Hans Christian Gram dan termasuk pengecatan diferensial karena dapat membedakan bakteri yang bersifat gram positif dan gram negatif. Di mana bakteri gram positif mengikat cat utama yaitu kristal violet yang berwarna ungu dan kuat sehingga tidak dapat dilunturkan oleh cat peluntur dan tidak diwarnai lagi oleh cat lawan atau safranin. Hal ini disebabkan karena sifat dinding sel dan sitoplasmanya yang mempunyai afinitas kuat terhadap kompleks kristal violet dan iodin. Sedangkan bakteri gram negatif tidak mengikat cat utama secara kuat, sehingga dapat dilunturkan oleh peluntur dan dapat diwarnai oleh cat lawan sehingga tampak berwarna merah. Untuk melakukan pewarnaan gram pada bakteri, alat dan bahan yang dapat digunakan yaitu mikroskop, jarum OC, bunsen dan spiritus, kertas label, objek gelas, rak wadah pewarna, penjepit gelas benda, botol semprot berisi air. Bahan-bahan yang diperlukan itu kristal violet, larutan iodin, alkohol, dan safranin. Baiklah, saya akan menjelaskan proses pembuatan pewarnaan gram pada bakteri. Tahap pertama yaitu kita mengisi identitas pada objek kelas. Nah, selanjutnya tahap kedua membuat hapusan. Gambar yang pertama yaitu nyalakan bunsen, kemudian panaskan jarum OC sampai memerah. Setelah itu, ambil setetes aquades menggunakan OC. Kemudian letakkan pada objek gelas aquades yang sudah diambil tadi. Kemudian, sterilkan bakteri dengan cara digilirkan di atas bunsen. Setelah itu, sterilkan jarum OC hingga memerah. Lalu, ambil biakan bakteri tunggal menggunakan ujung OC. Setelah dapat bakterinya, letakkan pada objek gelas dengan cara melingkar, usahakan tidak menumpuk dan terlihat rata. Setelah itu, keringkan objek gelas yang sudah ada biakan bakterinya di atas bunsen dengan cara melewat-lewat
dibiarkan hingga mengering. Setelah tahap penghapusan selesai, kita akan masuk ke tahap pewarnaan. Nah, berikut contoh proses pewarnaan gram pada bakteri. Pewarnaan pertama yaitu menggunakan cairan kristal violet. Ambil kristal violet menggunakan pipet tetes, kemudian teteskan pada cetakan hingga menutupi cetakan dan tunggu selama semenit. Setelah semenit, bilas cetakan menggunakan aquades. Tahap kedua yaitu menggunakan cairan iodin. Ambil cairan iodin menggunakan pipet tetes, kemudian teteskan cairan iodin pada cetakan gelas hingga menutupi cetakan. Lalu diamkan selama semenit. Setelah semenit, bilas lagi menggunakan aquades. Tahap ketiga menggunakan alkohol 98%. Ambil cairan alkohol menggunakan pipet gelas, lalu alirkan ke atas cetakan selama 30 detik. Hati-hati jangan sampai berlebihan yang akan mengakibatkan kesalahan. Setelah itu, cuci kembali cetakan menggunakan aquades. Tahap terakhir yaitu menggunakan cairan safranin. Teteskan safranin menggunakan pipet tetes, diamkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, bilas dengan aquades, kemudian keringkan dengan cara mengangin-anginkan di udara, dan sisanya keringkan menggunakan tisu. Setelah itu, masuk ke tahap selanjutnya yaitu observasi mikroskop. Cara selanjutnya yaitu teteskan cairan imersi di atas cetakan, kemudian taruh cetakan di atas mikroskop. Amati menggunakan mikroskop pembesaran lemah sampai pembesaran kuat 1000 kali. Setelah itu, amati pewarnaan bakteri di atas mikroskop sampai terdapat gambar seperti ini. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengamatan. Nah, bisa kita lihat pada gambar A. Ini yaitu adalah bakteri gram positif. Nama bakterinya yaitu Bacillus subtilis. Morfologinya yaitu bakteri ini berbentuk batang dan lurus, sering tersusun berpasangan atau membentuk rantai, termasuk bakteri positif dan motil atau bergerak dengan flagela. Untuk warnanya sendiri, warna Bacillus subtilis ini adalah bakteri gram positif, jadi warnanya ungu. Nah, jenis gramnya yaitu positif. Nah, ini perbesar 400 kali. Nah, untuk hasil pengamatan yang gambar B yaitu bakteri gram negatif. Nama bakterinya yaitu Escherichia coli. Ini bentuknya. Bakteri ini berbentuk kokus bulat dan atau oval. Selnya bisa terdapat tunggal, berpasangan, dan dalam rantai pendek. Biasanya tidak berkapsul, bergerak dengan flagela. Warna bakteri ini, karena bakteri ini adalah gram negatif, jadi warnanya merah atau pink. Jenis gramnya yaitu negatif, perbesarannya 400 kali. Baiklah, itu tadi penjelasan proses pewarnaan gram pada bakteri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.